Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Habibah, mahasiswi STAI Tanbihul Ghafilin Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Maulid Nabi. Sejarah munculnya peringatan Maulid. Disebutkan para ahli sejarah bahwa kelompok yang pertama kali mengadakan maulid adalah kelompok Fatimiyah yang mereka menamakan dirinya sebagai Bani Fatimiyah dan mengaku sebagai keturunan ahli bait atau keturunan Nabi. Disebutkan bahwa kelompok Fatimiyah memiliki 6 peringatan maulid, yaitu Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimiyah, Maulid Hasan, Maulid Husain, dan Maulid penguasa mereka. Daulah Fatimiyah ini baru berkuasa pada awal abad ke-4 Hijriah. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru muncul di zaman belakangan. Setelah berakhirnya masa 3 abad yang paling utama dalam umat ini, Al-Qurun Al-Mufaddalah, artinya peringatan Maulid ini belum pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Al-Hafiz As-Sahwi mengatakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah dinukil dari seorang pun ulama generasi terdahulu yang termasuk dalam 3 generasi utama. Pada asalnya dia adalah seorang Yahudi yang membenci Islam dan hendak menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Dia menamakan Alkitab Fatimiyah, di mana setiap ayat Al-Quran itu memiliki makna baik batin yang hanya dikenal oleh orang-orang khusus di antara kelompok mereka. Maka dia merusak ajaran Islam dengan alasan adanya wahyu batin yang dia terima dan tidak diketahui oleh orang lain. Diketahui bahwa kelompok Al-Qaramitah Fatimiyah ini memiliki keyakinan yang sangat menyimpang dari agama Islam. Di antaranya mereka hendak menghilangkan syariat haji dalam agama Islam. Oleh karena itu, pada musim haji tahun 317 Hijriah, kelompok ini melakukan kekacauan di Tanah Haram dengan membantai para jamaah haji, merobek-robek kain Ka'bah dan merampas Hajar Aswad serta menyimpan di daerahnya selama 22 tahun. Siapakah Abu Ubaid Al-Qaddah itu? Nama asli Ubaidillah bin Maimun. Kunyahnya Abu Muhammad digelari dengan Al-Qaddah yang artinya mencolok, karena orang ini suka memakai celak sehingga matanya kelihatan mencolok. Dia seorang pemimpin dan sekaligus orang yang pertama kali memimpin Bani Fatimiyah. Pengikutnya menggelarinya dengan Al-Mahdi Al-Muntadhar atau Al-Mahdi, yang dinamakan kedatangannya berasal dari Irak dan dilahirkan di daerah Kufah pada tahun 206 Hijriah. Dirinya mengaku sebagai keturunan salah satu ahli bait, Ismail bin Ja'far As-Shadiq, melalui pernikahan rohani atau nikah non-fisik. Namun kaum muslimin di daerah Maghrib tidak mengakui nasabnya. Yang benar dia adalah keturunan Said bin Ahmad Al-Qaddah, dan terkadang orang ini mengaku sebagai pelayan Muhammad bin Ja'far As-Shadiq. Semua ini dilakukan dalam rangka
menarik perhatian manusia dan mencari simpati umat. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak di antara orang-orang bodoh daerah Afrika yang membenarkan dirinya dan menjadikan seorang itu menjadi pemimpin. Meskipun aslinya ini adalah pengakuan dusta, nama yang lebih layak untuk mereka adalah Bani Ubaidiyah, bukan Bani Fatimiyah. Kelompok ini memiliki paham Syiah yang menentang ahli sunnah dari sejak didirikan sampai masa keruntuhan berkuasa di Bani Afrika bagian utara selama kurang lebih 2 abad. Dimulai sejak keberhasilan mereka dalam meruntuhkan Daulah Bani Rustum tahun 297 Hijriah dan diakhiri dengan keruntuhan mereka di tangan Daulah Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 564 Hijriah. Daulah Fatimiyah ini memiliki hubungan erat dengan kelompok Syiah Al-Qaramita. Dalam Islam, namun peringatan ini terjadi setelah masa itu. Pada hakikatnya, tujuan utama daulah ini mengadakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka menyebarkan akidah dan kesesatan mereka. Mereka mengambil simpati kaum muslimin dengan kedok cinta ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Bani Fatimiyah? Bani Fatimiyah adalah sekelompok orang Syiah pengikut Ubaid bin Maimun al-Quddah. Mereka menyebut dirinya sebagai Bani Fatimiyah karena menganggap bahwa pemimpin mereka adalah keturunan Fatimah, putri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekilas materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.